Selamat pagi semua. Saya Teguh Bahtiar. Saya Alia Fariski. Nah, saat ini saya berada di Desa Kaliwadas, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, di salah satu tempat usaha pengolahan kulit kambing. Berikut reportasenya. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama narasumber pengelolaan kulit kambing. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak. Sebelumnya mohon maaf, perkenalkan terlebih dahulu, namanya siapa? Saya Pak Muhtadi, asli sini dari Kaliwadas ini. Saya izin bertanya nih, Pak. Monggo. Saya bisanya jawab nanti dari seadanya. Sejak kapan sih usaha pengelolaan kulit kambing ini berdiri dan siapa yang pertama kali mendirikannya? Untuk sini pribadi atau secara umum, Mbak? Pendirian. Itu namanya pengelolaan seperti ini. Secara umum apa saya pribadi, maksudnya? Kalau saya sendiri itu estimasi itu dari tahun 2014 sampai sekarang berapa? 11 tahun. Dulu saya itu pengrajin, setelah 2014 saya itu kan fokus kulit. Kenapa usaha ini didirikan di wilayah Utamanya di sini itu banyak pengrajin yang membutuhkan kulit. Sebenarnya kulit barang itu kan butuh kulit. Tapi kebetulan saya produksinya agak banyak, itu saya pengrajin itu sekarang sudah menyebar di luar kota, Mbak, sampai ke Jakarta, Bogor, ke Bandung. Dan makanya saya itu pengeluaran barangnya itu keluar kota kebanyakan itu. Iya. Kalau untuk wilayah sini persentasinya mungkin 30% untuk lokal, 70% saya keluar kota. Awalnya memang di sini itu ya memang karena tempatnya di sini itu tempatnya pengrajin rebana yang membutuhkan kulit seperti ini. yang selanjutnya, jenis kulit kambing apa yang diolah di sini dan dari mana bahan baku? Kalau di sini itu untuk rebana khususnya lah ya, itu jenis kambingnya itu kambing bahasa yang umum itu kambing Jawa, itu ya Jawa ya. Dan saya itu pengadaannya itu dari Pekalongan, dari Jogja, dari Cirebon. Ya memang dari Bumayu juga ada, cuman kan kuotanya sedikit. Karena saya kebutuhannya banyak, sampai sebulan itu harus 1.400 dalam sebulan. Iya, itu saya ambil dari luar kota juga. Bagaimana sih proses pengolahan kulit kambing yang ada di Desa Kaliwadas? Yuk kita lihat prosesnya. Teman-teman, ini adalah kulit kambing yang baru dikirim. Kulit kambing ini biasanya sudah diberi garam agar awet dan tidak membusuk. Nah, sebelum diolah, garamnya harus dibuang dulu ya. Kulit direndam di air tawar yang mengalir seperti di sungai, supaya kulit kembali bersih dan netral. Belum selesai. Setelah mandi air tawar, kulit kambing ini harus berendam lagi di dalam air kapur. Wah, lama juga ya teman-teman. Minimal 5 hari sampai 1 minggu. Proses ini penting supaya tekstur kulit itu jadi lebih lunak dan mudah dibersihkan nantinya.
Nah, setelah seminggu direndam, saatnya kulit kambing ini dibersihkan. Bulu-bulu halusnya dikerok sampai bersih. Tidak hanya bulunya saja ya teman-teman, sisa daging yang masih menempel di bagian dalam kulit juga harus dibuang. Harus teliti ya, supaya hasil kulitnya itu halus dan bersih sempurna. Sekarang masuk ke tahap yang paling seru nih teman-teman. Setelah bulu dikerok, kulit harus dibentang atau dijembreng di atas bingkai kayu ya teman-teman. Lalu ditarik kuat-kuat dan dipaku di sekelilingnya supaya hasilnya rapi. Setelah rapi dibentang, saatnya kulit-kulit ini berjemur di bawah sinar matahari teman-teman. Kalau cuacanya sedang panas, biasanya cukup 1 hari saja sudah kering loh teman-teman. Tapi kalau musim hujan, biasanya harus menunggu 2-3 hari karena pengeringannya itu masih manual. Nah, kalau sudah kering sempurna, paku-pakunya jangan lupa dilepas ya teman-teman. Lihat, sekarang kulit kambingnya sudah kaku, rata, kering, dan siap diolah menjadi berbagai macam kerajinan teman-teman. Nah, itulah proses pengelolaan kulit kambing yang ada di Desa Kaliwadas. Selanjutnya kita lanjut ke wawancara lagi ya. Apa saja yang dihasilkan dan konsumen mana yang sama penjualan? Hasil yang dihasilkan barang ya Mbak ya, itu di sini itu yang paling utamanya itu kan rebana hadro itu, kedua marawis untuk gendang juga, dan juga beduk itu dari kulit sapi. Tujuan penjualan itu saya utamanya karena saya itu khususnya ini ke pengrajin di boleh dikatakan di wilayah Indonesia barangkali ya. Soalnya kalau ada pengrajin di saya memang kebanyakan itu apa namanya mengirimnya itu di luar Jawa itu di Cirebon, Bogor, Bandung, Jakarta itu banyak. Untuk orang sini juga banyak yang ambil, cuman rupanya karena di sini itu kan banyak teman-teman yang mengolah kayak gini juga, akhirnya mengkonsumsi kulit dari saya itu estimasinya 30% itu. Kebanyakan itu memang saya kirim ke luar kota. Alat atau teknologi apa yang digunakan dalam proses pengolahan kulit? Teknologinya itu teknologi lokal semua ya, intinya dari peso sama apa itu market aja palu gitu, jadi nggak ada yang canggih lah, intinya orang manual semua itu. Iya, teknologinya nggak perlu yang mutakhir nggak perlu. Ya, terus apa saja kendala atau tantangan yang sering dihadapi dalam menjalankan usaha ini? Tantangannya kebetulan kadang-kadang saya itu tantangannya kalau kita dapat kulit yang cara kerja dari jagalnya itu kurang bagus, Mas. Paletan bekas peso itu yang dijadikan bahasanya itu kita itu jadi rugi gitu, Mas. Bagaimana cara usaha ini mempertahankan kualitas produk dan bersaing dengan tempat lain? Saya pertahankan, yaitu yang penting kita pilihkan dari daerah-daerah yang teknik kerja pengelupasan kulitnya itu bagus. Nah, itu yang menjadikan mutunya lebih bagus. Kedua, apa namanya ya kerjanya itu memang teknik saya itu seperti biasa, walaupun barang yang rusak dan yang bagus nggak ada disatasi bagaimana. Cuman kalau kita dapat kulit yang nggak banyak baretan peso itu
itu kulit itu akan bagus dan nggak mudah pecah di pasar. Itu yang menjadikan orang akan apa namanya nggak mau, dia tertarik, nggak mau geser dari kita gitu. Sudah. Dan satunya kadang saya itu butuh kepercayaan, saya menjaga kepercayaan. Kalau pesannya harus begini, selanjutnya ya saya kasih harus begitu. Nah, pemirsa, dari hasil wawancara kami dapat mengetahui bahwa usaha pengolahan kulit kambing memiliki peran penting untuk melestarikan alat musik tradisional. Usaha pengelolaan kulit kambing ini menjadi contoh pemanfaatkan potensi lokal yang mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Demikian reportase yang kami sampaikan. Saya Teguh Bahtiar Saya Alia Fariski. mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.